yang membawa kitab ini menjadi kitab muqarrar di Pondok Pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebayoran adalah Kiai Asifuddin. Ya. Satu hal yang perlu dicatat, al-mustami'in al-mustami'at, bahwa kitab Fathul Majid itu tidak berarti Pondok Pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebayoran beraliran Wahabi. Itu tidak pernah itu. Jadi PPMBI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mustami'un, al-mustami'at, ya. Sebagai salah seorang yang dituakan di Pondok Pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebayoran, saya sebetulnya ingin bercerita ya tentang realita atau profil. Tapi kalau profil terlalu mentereng lah. Ya, selayang pandang saja. Saya ingin bicara tentang selayang pandang tentang Pondok Pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebayoran. Pertama, bahwasanya seperti sering saya sampaikan, pondok pesantren ini, Pondok Pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebayoran adalah milik Allah, ya. Juga bukan milik keluarga. Jadi bukan milik keluarga, bukan milik perorangan, ya, tapi milik Allah. Buktinya apa? Ya yang jelas tanahnya saja seluruhnya tanah wakaf, ya. Dan bukan milik siapa-siapa, ya milik Allah, ya. Jadi posisi kita, ya, sebagai pengelola, pengurus, pembina dan sebagainya, ya, kita yang mendukung pondok pesantren ini termasuk alumni panjenengan, ya, dan yang mendukung pondok pesantren ini adalah pengemban amanah. Jadi posisinya pengemban amanah karena ini milik Allah, ya. Maka konsekuensinya kita harus berusaha mengarahkan dan mengembangkan pondok pesantren ini, ya, Pondok Pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebayoran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi untuk mencari ridho Allah, ya. Karena kita memang hanya pengemban amanah yang punya Allah, ya. Kemudian Pondok Pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebayoran ini memang ya agak berbeda dengan pondok-pondok pesantren yang lain yang biasanya seperti milik keluarga, ya. Pondok pesantren ini berdiri tahun 1878, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Habib, kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya, banyak dari keturunan pendiri, tapi tidak sedikit juga, ya, yang bukan dari garis keturunan pendiri, ya kerabat gitu, tapi bukan putra pendiri, banyak juga. Kalau keseluruhan mungkin ya hampir separuh itu, ya. Ya. Jadi al-mustami'un dan al-mustami'at, ya, sampai sekarang menurut sebuah penelitian, ya, ini ada disertasi ini, ya, ada disertasi, ya, yang ditulis oleh dosen UIN Purwokerto, ya, tentang pondok pesantren ini, ya. Ini menurut disertasi ini, ya, kepemimpinan pondok pesantren ini sudah melewati 12 periode, ya. Jadi 12 pemimpin, 12 pimpinan, ya. Nah, itu ya sebagian besar mungkin keturunan, tapi ya hampir separuh lah itu bukan keturunan. Ini agar waktu yang sangat terbatas tidak habis untuk membicarakan sejarah dan tidak bertele-tele, ya, akan saya paparkan saja secara garis besar dan tidak saya sebutkan satu persatu, ya. Sebelum merdeka, ya, penerus Kiai Muhammad Habib itu ada 6 nih sebelum merdeka. 4 orang di antara mereka merupakan keturunan beliau, ada putra-putra dan ada cucu, ya. Ya. Sedangkan 2 orang itu bukan, hanya kerabat, bukan keturunan beliau, ya. Ini sebelum merdeka ada catatan penting, ya. Pada sekitar tahun 1931, ini masih zaman penjajahan, ya. Ini tokoh-tokoh syarikat Islam, antara lain Haji Umar Said Cokor Aminoto, HM Sangaji dan teman-temannya dan kawan-kawan, ya, itu meninjau pondok pesantren ini. Nah, atas saran mereka ini diadakan pembaruan yang sangat berarti, ya. Ya.
Jadi atas saran beliau-beliau itu, para tokoh syarikat Islam, terutama Haji Umar Said Cokro Aminoto, HM Sangaji, Surya Pranoto dan sebagainya itu ya, itu menyarankan agar dikembangkan sistem madrasah, pendidikan formal ya. Jadi kemudian ada madrasah di sini nih. Ya. Jadi ada agak tertib gitulah, madrasah yang tertib ya. Tentu masih ada juga pendidikan pondok pesantrennya. Dan mereka itulah, jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto ya, yang untuk pertama kali memberi nama Madrasah Wathoniyah Islamiyah ya. MWI, Madrasah Wathoniyah Islamiyah itu yang memberi nama adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto ya. Nah, oke ya. Kemudian setelah ini sebelum merdeka ya, terus berkembang itu ya. Tapi ya berkembang di zaman penjajahan ya masih cukup kacau ya. Namanya zaman penjajahan ya. Kemudian setelah merdeka ya, Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan ini ya, tahun 1950 ini baru dipimpin oleh cucu Kiai Haji Muhammad Habib, Kiai Asifuddin ya, yang memimpin pondok pesantren ini tahun 1950 sampai 1981, 31 tahun. Jadi paling lama ini memimpin pondok pesantren ini. Perlu dicatat bahwa dalam tahun 1958 ini dibentuk Yayasan Pondok Masjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan atau Yayasan Pomesmawi yang terus eksis sampai sekarang nih. Itu tahun 1958 ya. Jadi sejak itu Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah berbadan hukum, sudah punya akte ya. Dan yayasannya namanya Pomes Mawi, Pondok Masjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan. Itu ceritanya ya. Oke lah, secara cepat saja ya. Kemudian setelah Kiai Asifuddin meninggal tahun 1981, dilanjutkan oleh Kiai Haji Margoni. Ini bukan keturunan ini ya, tapi kerabat ya. Ini mulai tahun 1981 sampai 1989, 89 tahun lah beliau memimpin ya pondok pesantren ini ya. Selanjutnya setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh Kiai Zubaid Ismail. Setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh Haji Amin Munawir. Ini keduanya, bahkan ketiganya, Kiai Margoni, Kiai Zubaid dan Kiai Amin Munawir ini bukan keturunan ya. Ya masih ada hubungan kerabat ya. Baru dalam tahun 2002 sampai 2007 Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah dipimpin lagi oleh keturunan pendiri, yaitu cucu buyut Kiai Haji Muhammad Habib, yaitu Kiai Haji Fatah Mukmin ya. Kiai Haji Fatah Mukmin ya. Sampai tahun 2007. Dan ini dia ya meninggal atas kehendak Allah, dia yang punya ya, dipanggil Allah pada usia muda pada tahun 2007 ya. Nah itu setelah beliau meninggal dalam usia muda ya, saya kira 39 tahun atau 40 tahun beliau meninggal itu ya. Selanjutnya pondok pesantren ini dipimpin oleh saya ya. Saya itu kakaknya Kiai Haji Fatah Mukmin ya. Setelah beliau meninggal diganti oleh saya sampai sekarang ya. Saya kakak Kiai Haji Fatah Mukmin ya. Dan saya diangkat berdasarkan pilihan. Jadi bukan diangkat begitu saja ya. Tapi berdasarkan pilihan, demokratis ya. Nah, demikian mata rantai kepemimpinan Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan ya. Jadi al-mustami'un al-mustami'at, pondok pesantren ini ternyata dipimpin kadang-kadang oleh putra pendiri, oleh keturunan pendiri, tapi kadang-kadang tidak atau bukan ya. Jadi tidak linier gitu loh. Ini termasuk keistimewaan pondok pesantren ini ya. Dan itu ternyata tidak pernah jadi masalah, tidak masalah itu ya. Tidak ada orang mempermasalahkan. Itu menunjukkan bahwa pondok pesantren milik Allah memang, jadi bukan milik keluarga ya. Oh ya, ada catatan penting yang mesti diingat, bahwasanya pada sekitar tahun 1975 Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan mulai ikut ujian negara ya. Ya konsekuensinya karena ikut ujian negara,
Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan yang ada dalam pondok pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan yang dulunya merupakan madrasah sanawiyah 6 tahun, satu paket itu ya berubah menjadi ada madrasah sanawiyah 3 tahun. Jadi madrasah sanawiyah Wathaniyah Islamiyah 3 tahun dan madrasah aliyah 3 tahun. Namanya begitu ya. Tapi sebetulnya dan kenyataannya pendidikan agamanya itu merupakan satu paket, tetap merupakan madrasah Wathaniyah Islamiyah 6 tahun. Dulunya sebelumnya madrasah sanawiyah 6 tahun, madrasah Wathaniyah Islamiyah sanawiyah 6 tahun sebelumnya itu. Tapi sejak ada ujian negara maka ya harus menyesuaikan kurikulumnya dan sebagainya, banyak menyesuaikan ya. Jadi ada 2 madrasah sanawiyah 3 tahun dan madrasah aliyah 3 tahun. Ini semuanya dalam madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan. Jadi saya ulangi lagi ya, lulusan yang benar-benar dianggap lulus Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan atau pondok pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan adalah yang lulus 6 tahun. 6 tahun. Walaupun ada ujian, kalau ada madrasah sanawiyah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan, ada madrasah aliyah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan, tapi dianggap lulus, betul-betul lulus itu baru kalau lulus 6 tahun. Karena paketnya memang begitu. Paketnya adalah madrasah Wathaniyah Islamiyah 6 tahun itu loh. Nah itu ya, jadi harap dimaklumi ada sanawiyah, ada aliyah di Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan itu karena ada ujian negara, menyesuaikan itulah ya. Tapi paket kurikulumnya itu 6 tahun sebetulnya itu ya. Oke, selanjutnya saya bicara tentang karakteristik pondok pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan. Pertama, pondok pesantren ini sejak dulu dasarnya berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sesuai dengan Mars MBI yang digubah dulu sejak tahun baru merdeka ya. Gimana? Berdasarkan firman ilahi, jejak Muhammad Nabi dan seterusnya. Itu Mars MBI. Itu menunjukkan bahwa dasar landasan pedoman pondok pesantren ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis dengan primadona pelajaran tauhid ya. Primadonanya pelajaran tauhid ya. Kenapa? Karena ini istimewanya apa? Karena menggunakan kitab yang namanya kitab Fathul Majid. Ini yang dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang membawa kitab ini menjadi kitab muqarrar di pondok pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan adalah Kiai Asifuddin ya. Satu hal yang perlu dicatat, al-mustami'in al-mustami'at, bahwa kitab Fathul Majid itu tidak berarti pondok pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan beraliran Wahabi. Itu tidak pernah itu. Jadi PPMBI, pondok pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan, walaupun kitab tauhidnya menggunakan Fathul Majid, yang itu merupakan syarah ya dari kitab At-Tauhidul ladzi huwa haqqullah 'alal 'abid yang disusun oleh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi hanya kitabnya kita pelajari, kita jadikan kitab muqarrar dalam mata pelajaran tauhid. Mengapa itu? Karena isinya adalah mengajarkan bagaimana Rasulullah bertauhid dan bagaimana sahabat bertauhid. Itu sebabnya ya. Tapi tentang tentang politik dan sebagainya itu enggak ada kita. Jadi kita istilah Pak Marwan nih, itu istilahnya kita itu dalam menggunakan kitab itu kitaban la madhaban, ikut kitabnya tapi tidak ikut madhabnya. Ya seperti fikih, dulu pernah juga kita fikihnya menggunakan kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah, kitab Syafi'i itu. Tapi kan bukan berarti kita ikut aliran Syafi'i ya. Terus sekarang di aliyahnya menggunakan fiqhus sunnah. Itu bukan berarti ya, kalau yang nyusun orang Ikhwanul Muslimin kan, itu bukan berarti pondok pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan ikut Ikhwanul Muslimin juga tidak ya. Jadi pondok pesantren kita itu ya tidak berafiliasi ke ormas-ormas tertentu ya, dan tidak Wahabi, tidak Ikhwanul Muslimin, tidak, udah Islam saja.
Islam, ilmu dan akhlak itu yang dikembangkan ya. Jadi mata pelajaran pokok di pondok pesantren ini yang kita pertahankan sampai sekarang dan terus kita pertahankan insya Allah adalah pelajaran tauhid, tafsir, hadis dan fikih ya. Ya, tentu diperkuat oleh kitab-kitab yang lain seperti kitab Mustalahul Hadis ya. Ada usul fikih ya. Bahkan ada tarikh Islami, ada faraid, imla, khot dan sebagainya ya. Tapi yang agama betul itu adalah yang kita pertahankan adalah pelajaran mapel tauhid, tafsir, hadis dan fikih. Dan itu pakai kitab itu ya. Tauhid pakai Fathul Majid. Kemudian tafsir pakai Sofwatut Tafasir sekarang ini ya. Kemudian hadis pakai Umdatul Ahkam dan Riyadhus Shalihin ya. Fikih pakai Fiqhus Sunnah misalnya itu. Jadi kurikulumnya kurikulum kitab. Maka di sini dikatakan pondok pesantren madrasah ya. Karena madrasah tapi kurikulumnya yang agama sebagian itu adalah pakai kitab-kitab pondok pesantren itu ya. Nah, itu yang kita pertahankan. Tapi sekali lagi tidak hanya itu, ada tarikh Islami, ada faraid, ada imla, ada khot dan sebagainya. Kemudian terkait dengan ujian negara, ya karena ikut ujian negara ya mau tidak mau kita ya harus menyesuaikan ya. Menyebabkan MWI itu dalam pondok pesantren madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan, madrasahnya itu ya menambah mapel-mapel mata pelajaran yang ditujukan untuk UIN. Kita tambah, kita sesuaikan dan oke lah supaya para santri lulus ujian, supaya santri juga menguasai ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ujian negara. Meskipun demikian ya, tapi mata pelajaran pokok itu yaitu tauhid, tafsir, hadis dan fikih dengan kurikulum kitabnya itu tetap kita jaga dan kita pertahankan. Nah itu. Jadi boleh diperkuat, tidak boleh dikurangi. Tentang toleransi beragama. Pondok pesantren madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan nih, semenjak masa kepemimpinan Kiai Asifuddin ya. Kalau sebelumnya itu nggak begitu jelas ya, masa penjajahan sih ya. Jadi yang udah jelas itu adalah setelah merdeka ya. Semenjak masa kepemimpinan Kiai Asifuddin, tegasnya sejak Masyumi dibubarkan ya. Pondok pesantren madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan memilih tidak berafiliasi pada ormas orpol tertentu. Dalam arti tetap toleran, berikhwan, dan berhubungan baik dengan semua pihak ya. Walaupun dengan Islam saja, tapi dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan PKS, dengan PDI sekalipun, ya kita baik-baik saja. Kita hanya mengembangkan dan menunjukkan identitas Islam saja. Para santrinya juga berasal dari latar belakang ormas orpol yang bermacam-macam ya. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari PKS, ada PDI ya. Tidak ada masalah ya. Jadi pondok pesantren madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan hanya mengajarkan Islam, ilmu dan akhlak ya. Nampaknya kita mengembangkan gini ya, kalau ada perbedaan dengan sesama muslim ya, beda masalah khilafiyah misalnya itu, kita menggunakan ya udahlah, kalau sudah memperingatkan, udah menyampaikan dakwah, ya lana a'maluna lakum a'malukum. Ya kita tanggung jawab dengan amal kita, antum panjenengan bertanggung jawab dengan amal kamu sekalian. Saya tidak memaksa ya. Tapi tanpa meninggalkan kewajiban dakwah, menegakkan kebenaran dan tauhid, melawan kemusyrikan. Hidup berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, ibadah kepada Allah berdasarkan takwa kepadanya ya. Tapi ya itu, kalau udah sampai masalah khilafiyah sesama muslim, lana amaluna lakum amalukum gitu aja, nggak sampai berkelahi, nggak sampai berpecah ya. Itu begitu. Jadi kita menghargai betul innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau Islam ya udahlah kita bersaudara ya.
Sedangkan toleransi kepada orang yang berbeda agama, kita yang menggunakan sikap lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Yang penting tidak saling mengganggu, tapi saling menghargai. Nah, itu terkait dengan sikap toleransi dari Pondok Pesantren Madrasah Watona Islamiyah Kebarongan. Oke, selanjutnya ya. Salah satu kelemahan Pondok Pesantren Madrasah Watona Islamiyah Kebarongan yang sudah berusia 140 tahun lebih ini ya hitung itu. 1988 sampai sekarang itu sudah 143 tahun Pak ya. 140 tahun lebih lah ya. Itu dari dulu kelemahannya itu apa? Tidak mempunyai rencana jangka panjang ya. Rencananya ya ada, tapi rencana ya jangka pendek saja. Rencana yang tidak jangka panjang. Ya, baru dalam tahun 2015 atas dasar musyawarah dengan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Maismawi atau Pondok Pesantren Madrasah Watona Islamiyah Kebarongan dengan para ustaz-ustazah MWI, juga para alumni senior dan junior, tokoh-tokoh masyarakat dan segenap pendukung bersama-sama ini itu baru disusun bersama rencana pengembangan jangka panjang Pondok Pesantren Madrasah Watona Islamiyah Kebarongan ya, yaitu rencana antara tahun 2015 sampai 2045, rencana 30 tahun. Nah ini bukunya ya. Ini bukunya rencana pengembangan jangka panjang atau RPJP PPMBI tahun 2015 sampai 2045. Ini baru ada ini. Ya, alhamdulillah hasilnya lampak begitu rencana. Perkembangannya jelas ya dan pesat ya. Ini disusun bersama nih ya. Dan kami harus mengakui yang paling berperan dalam hal ini, yang paling berjasa adalah organisasi alumni IKAPMAWI, Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Madrasah Watona Islamiyah Kebarongan. Ini IKAPMAWI nasional ini yang paling berjasa ini ya. Ya, disponsori oleh Pak Praptono ya, oleh Pak Tasman ya dan sebagainya ya. Nah, itu yang kita akui hingga kita punya rencana pengembangan jangka panjang ya. Ya ini ada bukunya nih. Saya terpaksa tidak bisa menerangkan panjang lebar tentang rencana pengembangan jangka panjang itu, tapi ada bukunya ini karena waktunya terbatas ya. Jadi bisa dipinjam ini dan udah kita bagi ratusan, udah kita bagi kepada alumni, kepada masyarakat ya. Nah, itu. Kemudian yang terpenting dalam rencana pengembangan jangka panjang ini ya, Al-Mustami'at, tahap pertama yang diutamakan adalah menguatkan serta membangun sektor pondoknya ya. Karena kelembagaan Pondok Pesantren Madrasah Watona Islamiyah Kebarongan namanya pondok pesantren, tapi yang menonjol madrasahnya terus ini. Pondoknya kepontal-pontal. Nah, itu disadari ini, terutama oleh para alumni ya dan oleh kita semua. Maka rencana pengembangan jangka panjang ini mengutamakan membangun dan mengembangkan sektor kepondokannya. Nah, itu loh. Jadi mulai tahun 2015 sampai sekarang itu ya. Dan alhamdulillah dalam waktu relatif singkat ya, itu kita berhasil membangun pondok ya. Pondoknya itu bisa dilihat di Pondok Khadijah itu lantai 3 ya. Itu menghabiskan biaya cukup besar juga, antara 4 sampai 5 miliar. Ini partisipasi alumni yang banyak itu, di samping munfikun dan munfikot ya. Nah, itulah ya, itu contoh bahwa sejak itu pondok putri ini pondok putri Khadijah namanya itu. Nah setelah ini Al-Mustami'at kita tinggal akan menggarap pondok putranya yang nanti disempurnakan. Pondok putri juga baru bisa menampung kira-kira yang baru 300 santriwati, yang lama 100, jadi kira 400 baru itu. Padahal santri kita lebih dari untuk sanawiyah aliyah 1000 lebih. Kalau tambah dengan ibtidaiyah hampir 1500 ya. Tapi yang butuh pemondokan itu 1000 lebih. Tapi ini putri alhamdulillah udah bisa menampung 400 santri ya. Ini atas ya alhamdulillah ini berencana
berencana sudah menghasilkan prestasi yang demikian luar biasa. Pondok Putri ya berhasil dibangun ya, disponsori oleh para alumni dan munfikin munfikot ya. Itu alhamdulillah ya udah jadi, udah ditempati setahun, udah berjalan ya. Nah, sekarang tinggal membangun pondok putranya. Yang ada sudah ada, tapi kan masih belum cukup, baru bisa menampung kira-kira 100 santri. Nah, ini akan dibangun di sebelahnya, sebelah utaranya ada tanah wakaf itu, dan kurang luas. Para alumni patungan itu membeli tanah lagi 1,5 miliar lebih itu ya, untuk memperluas tanah wakaf yang rencananya akan dibangun pondok putra. Nah, itu sekarang itu yang diutamakan ya. Jadi tinggal menambah bangunan pondok putra ini. Alhamdulillah ya, para alumni kita tetap semangat dan giat ya. Pembebasan tanah sudah dilakukan itu, saya ceritakan tadi ya, 1,5 miliar lebih ya, pembebasan tanah untuk nambah tanah wakaf yang sudah ada. Ini insya Allah akan dilanjutkan pembangunan pondok putra ya. Demikian selayang pandang Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islam yang sampai sekarang. Kalau nanti sudah terbentuk ya, kan gini Pak, pendidikan agama Islam itu kita sadari ya. Itu bukan yang otak saja. Kalau madrasah tuh bentuk otak udah bagus lumayan, alumni udah kemana-mana, udah ribuan ya. Tapi ada yang kurang, pembentukan karakter, pembentukan pembiasaan, bentuk akhlak. Dengan sholat berjamaah, tahfidz Quran, baca Al-Quran, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu di pondok pusatnya ini. Ini baru sebentar aja Pondok Putri itu udah terasa hasilnya. Jadi anak-anak kita itu sekarang lebih baik, lebih solihah ya, yang mondok itu. Nanti kalau Pondok Putra sudah jadi, insya Allah kita akan lebih maju lagi ya. Jadi pendidikan Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan tidak hanya membentuk keilmuan, tapi membentuk karakter. Nah, ini yang masih kurang pondok putranya. Ya, pondok putri masih kurang, tapi ya sudah lumayan lah. Nanti sambil jalan akan kita usahakan terus pembangunan pondok putra sekarang ini dan pondok putri, dan nanti insya Allah jangka panjangnya akan dipisah antara PPMI Putra, PPMI Putri ya, nanti dipisah insya Allah itu. Tapi entah kapan, ini masih rencana jangka panjang ya. Nah, itu secara garis besar al-mustamiun al-mustamiat ya, selayang pandang Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan dan perkembangannya, tentu secara garis besar. Begitulah ya, minta maaf kalau kurang jelas dan banyak kekurangannya ya, karena memang keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mengingatkan bahwa Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan adalah milik Allah ya. Kita semua adalah pengemban amanahnya. Jadi oleh karena itu kami, para pengurus, pembina, pengawas, para ustadz-ustadzah, dan yang mendukung, termasuk para alumni panjenengan, dan semuanya yang mendukung Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan adalah pengemban amanah, amanah dari Allah. Marilah kita jaga Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan agar tetap ya berjalan di jalan yang punya, ya jalan Allah, yang diridhoi oleh Allah. Dan jangan ragu-ragu lah untuk bantu Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan. Insya Allah itu semua merupakan fisabilillah ya, insya Allah merupakan merupakan infak, merupakan partisipasi, merupakan amal yang semua itu adalah lillahi ta'ala. Karena sekali lagi Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan ini adalah milik Allah. Seperti saya tuh tidak merasa memiliki, saya itu dalam arti ikut memiliki, tapi bukan milik saya hingga saya jual, saya berbuat semua itu, enggak. Ini amanah ya, amanah ya. Ya insya Allah ya. Nanti semua juga seperti itu. Anak-anak saya misalnya ya, kalau mau ke pondok pesantren ini juga bukan sebagai pemilik ya, tapi sebagai orang yang mungkin dibutuhkan untuk ikut mengemban amanah ya.
Dan tentu saja ya syaratnya ada kemampuan dan dibutuhkan ya. Istilahnya apa ya? Istilahnya capable, ada kemampuan, acceptable dan diterima oleh masyarakat. Jadi enggak seperti nepotisme itu enggak ya. Jadi kita insya Allah konsisten. Pondok pesantren ini adalah milik Allah. Kita semua adalah pengemban amanah. Oleh karena itu mari kita dukung bersama-sama ya. Kita dukung bersama-sama, kita bantu ya. Karena ini semua ada kepunyaan Allah. Insya Allah semuanya, semua amal, semua infak, semua bantuan, partisipasi itu semua menjadi ya amal fi sabilillah, amal jariah, menjadi dalam rangka jihad fi sabilillah juga mungkin ya. Karena ini adalah milik Allah. Ini pesan kami terhadap para alumni, mudah-mudahan bisa dipahami. Begitulah al-mustami'un, al-mustami'at yang dapat saya sampaikan dalam waktu terbatas ini ya. Ya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah ya. Itu semua mudah-mudahan itu merupakan ibadah dalam rangka melaksanakan ibadah didasari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya mudah-mudahan 100% ikhlas lillahi ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.